Cairan dan elektrolit, pertemuan ke-8. Dari Bu Catur Retno Lestari, Master Biomed, Master Gizi, Universitas IFET. Pendahuluan, menjaga agar volume cairan tubuh tetap relatif konstan dan komposisi elektrolit di dalamnya tetap stabil adalah penting bagi homeostatis. Beberapa masalah klinis timbul akibat adanya abnormalitas dalam hal tersebut. Untuk bertahan, kita harus menjaga volume dan kondisi cairan tubuh baik ekstraseluler atau CES maupun cairan intraseluler atau CIS dalam batas normal. Hal tersebut terlihat misalnya pada diare, peritonitis, ileus obstruktif, terbakar, atau pada pendarahan yang banyak. Elektrolit merupakan molekul terionisasi yang terdapat di dalam darah, jaringan, dan sel tubuh. Molekul tersebut baik yang positif atau kation maupun yang negatif anion mengantarkan arus listrik dan membantu mempertahankan pH dan level asam basa dalam tubuh. Elektrolit juga memfasilitasi pergerakan cairan antar dan dalam sel melalui suatu proses yang dikenal sebagai osmosis dan memegang peranan dalam peraturan fungsi neuromuskular, endokrin dan sistem ekskresi. Memegang peran dalam pengaturan fungsi neuromuskular, endokrin dan sistem ekskresi. Cairan, jumlah asupan air dan elektrolit melalui makan dan minum akan dikeluarkan dalam jumlah relatif sama. Jika tidak seimbang, maka akan terjadi gangguan homeostatis. Minum dan makan menghasilkan ekskresi. Kebutuhan cairan tubuh, pembentukan sel dan cairan tubuh. Air merupakan komponen utama sel 70% sampai 85% kecuali lemak. Air juga berpengaruh dalam pembentukan darah. Air berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti cairan lambung, darah, hormon, dan enzim. Sebagai bantalan, yang membuat otak, mata, dan cairan tulang belakang tahan getaran. Sebagai pengatur suhu tubuh yang dapat menghasilkan dan mendinginkan tubuh. Sebagai pelarut, air sangat membantu proses pencernaan makanan. Media transportasi, CO2 yang membantu pertumbuhan dan regenerasi sel. Sebagai media pengeluaran zat sisa, di mana zat sisa metabolisme tubuh dibantu air untuk dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, dan kulit. Sebagai pelumas yang memungkinkan sendi untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Ini adalah kebutuhan cairan tubuh. Kemudian perubahan total air pada tubuh sesuai usia. Di sini ada usia dari bayi prematur sampai dewasa kurus. Bayi prematur, perubahan total air pada tubuh sesuai usia bayi prematur 80 per kilogram berat badan, 3 bulan 70, 6 bulan 60, 1 sampai 2 tahun 59, 11 sampai 16 tahun 58, dewasa 58 sampai 60, dewasa gemuk 40 sampai 50, dewasa kurus 70 sampai 75. Total body water atau TBW. TBW pada orang dewasa berkisar antara 45 sampai 75% dari berat badan. Kisaran ini tergantung pada tiap individu yang memiliki jumlah jaringan adipose yang berbeda, yang mana jaringan ini hanya mengandung sedikit air. TBW pada wanita lebih kecil dibandingkan laki-laki dewasa pada umur yang sama karena struktur tubuh wanita dewasa yang umumnya lebih banyak mengandung jaringan lemak. TBW pada neonatus lebih tinggi, yaitu sekitar 70 sampai 80% berat badan. Obesitas serta peningkatan usia akan menurunkan jumlah kandungan total air tubuh. Ini ada tabel body water. Gambar body water. Air dalam darah, tulang, otot, ginjal, kulit, paru-paru, hati, dan otak. TBW dibagi dalam dua komponen utama, yaitu CIS cairan intraseluler dan CIS cairan ekstraseluler. Body 100%, water 60%, tisu 40%, intraseluler space 20%, extracellular space 20%,
interstitial space 15% dan intravascular space 5%. CIS cairan intraseluler merupakan 40% dari TBW pada seorang laki-laki dewasa dengan berat 70 kg berjumlah sekitar 2,7 liter. Sekitar 2 liter berada dalam sel darah merah yang berada di dalam intravaskular. Komposisi CIS dan kandungan airnya bervariasi menurut fungsi jaringan yang ada. Misalnya jaringan lemak memiliki jumlah air yang lebih sedikit dibanding jaringan tubuh lainnya. Komposisi dari CIS bervariasi menurut fungsi suatu sel, namun terdapat perbedaan umum antara CIS dan cairan interstitial. CIS mempunyai kadar natrium dan HCO3 yang lebih rendah dibandingkan CIS dan mengandung lebih banyak ion K dan fosfat serta protein yang merupakan komponen utama intraseluler. Komponen CIS ini dipertahankan oleh membran plasma sel dalam keadaan stabil, namun tetap ada pertukaran. Transport membran terjadi melalui mekanisme pasif seperti osmosis dan difusi yang mana tidak membutuhkan energi sebagaimana transport aktif. Nanti ini dilanjut part 2.